Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Reza Jasindo Putra, NPM 20130510025. Di sini saya akan melakukan presentasi seminar hasil saya, yaitu dengan judul Pengaruh Latihan Plyometric, Jumping Lunges, dan Squat Jump terhadap Power Tendangan Hapkido Dolecagi, atlet Hapkido Lampung Tengah. Dengan dosen pembimbing 1, yaitu Bapak Dr. Andes Surisman MPD, Bapak dosen pembimbing 2, Dr. Chandra Kurniawan, SPD MOR, dan dosen pembahas, Dr. Franciscus Nurseto, MPSI. Oke, langsung saja ke presentasi saya. Yang pertama, latar belakang. Tendangan, terutama Dolecagi yang memiliki power, tidak hanya dapat melahirkan poin, tetapi juga dapat memberikan efek lainnya pada lawan. Tendangan yang mempunyai power besar sering membuat cedera pada tangan yang melakukan tangkisan. Bahkan, efek lainnya mengakibatkan lawan kehilangan konsentrasi untuk melakukan serangan balasan. Tendangan yang menghasilkan poin tentu saja tendangan yang memiliki power besar dan tepat sasaran. Dari hasil observasi dan pengamatan penelitian saya, beberapa atlet dalam melakukan Dolecagi masih kurang berpower dan impact yang diberikan masih kurang, sehingga tendangannya tidak keluar menjadi poin dan malah tendangan yang dilakukan mudah untuk ditangkis dan ditangkap karena kurang berimpact. Beberapa atlet juga dalam melakukan Dolecagi, teknik yang dilakukan masih kurang tepat sehingga tendangannya belum bisa keluar dengan maksimal dan masih mudah untuk ditangkis ataupun ditangkap. Dari beberapa hal di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang pengaruh latihan plyometric, jumping lunges, dan squat jump terhadap power tendangan Hapkido Dolecagi atlet Hapkido Lampung Tengah. Selanjutnya, rumus masalah dan tujuan. Pada penelitian ini, rumusan masalahnya adalah seberapa besarkah pengaruh latihan plyometric, jumping lunges terhadap power tendangan Hapkido Dolecagi atlet Hapkido Lampung Tengah. Yang kedua, seberapa besar pengaruh latihan plyometric squat jump terhadap power tendangan Hapkido Dolecagi atlet Hapkido Lampung Tengah. Yang ketiga, adakah perbedaan pengaruh latihan plyometric, jumping lunges, dan plyometric squat jump terhadap power tendangan Hapkido Dolecagi dan atlet pada atlet Hapkido Lampung Tengah. Tujuan pada penelitian ini, tujuan yang diteliti adalah untuk mengetahui pengaruh latihan plyometric, jumping lunges, dan squat jump terhadap power tendangan Hapkido Dolecagi. Selanjutnya ada komponen latihan dan komponen fisik pada latihan saya. Yang pertama ada intensitas latihan, volume latihan, frekuensi latihan, repetisi, dan set. Pada komponen kondisi fisik, ada kekuatan, daya tahan, kelentukan, keseimbangan, kecepatan, kelincahan, power, dan stamina. Selanjutnya, plyometric. Plyometric adalah bentuk latihan explosive power dengan karakteristik menggunakan kontraksi otot yang sangat kuat dan cepat, yaitu otot selalu berkontraksi baik saat memanjang atau eksentrik maupun saat memendek konsentrik dalam waktu yang cepat, sehingga selama bekerja otot tidak ada waktu relaksasi. Bisa kita lihat contoh latihan jumping lunges dan squat jump. Oke, selanjutnya Dolecagi. Dolecagi merupakan salah satu tendangan dasar dalam bela diri Hapkido. Dari banyak macam tendangan, Dolecagi merupakan tendangan yang paling sering digunakan oleh para atlet ketika bertanding. Kemudahan melakukan gerakan, power yang dihasilkan, serta kecepatan tendangan ini merupakan alasan mengapa tendangan ini sering digunakan oleh atlet. Tendangan Dolecagi merupakan tendangan yang mudah, namun masih banyak atlet yang melakukannya dengan kurang tepat, sehingga dengan tendangan ini pun bisa menjadi cedera bagi atlet itu sendiri. Bisa kita lihat cara melakukan tendangan Dolecagi pada gambar. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Ada 6 hipotesis. Yang pertama H1,
ada pengaruh yang signifikan antara latihan plyometrik jumping lunges terhadap power tendangan haki bagi atlet haki dalam tengah. Yang kedua, tidak ada pengaruh yang signifikan antara latihan plyometrik jumping lunges terhadap power tendangan hapkido atlet hapkido dalam tengah. Yang kedua, ada pengaruh yang signifikan antara latihan plyometrik squat jump terhadap power tendangan hapkido atlet hapkido dalam tengah. Yang HO2 tidak ada pengaruh yang signifikan. Yang H3 ada pengaruh yang signifikan antara latihan plyometrik jumping lunges dan plyometrik squat jump terhadap power tendangan hapkido bagi atlet hapkido dalam tengah. HO3 tidak ada pengaruh yang signifikan antara latihan plyometrik jumping lunges dan plyometrik squat jump terhadap power tendangan hapkido atlet hapkido dalam tengah. Selanjutnya, desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode descriptive eksperimen, yaitu metode yang menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian serta mencari pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Bisa kita lihat desain penelitian saya menggunakan teknik ordinal pairing. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian power tendangan WCG. Untuk rumus penelitiannya, power tendangannya yaitu power sama dengan kilogram kali meter per second. Power sama dengan berat sansak 20 kilo dikali 0,5 meter, itu jarak antar sansak dan dinding, dibagi waktu yang didapatkan pada saat melakukan tendangan. Selanjutnya, teknik analisis data. Satu, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan uji Shapiro-Wilk karena data kurang dari 50. Dasar pengambilan keputusannya dengan tingkat alfa 5% atau 0,05. Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan teknik statistik Leibniz test. Dasar pengambilan keputusannya sama, alfa 5% atau 0,05. Hasilnya bisa kita lihat bahwa uji normalitasnya berdistribusi normal dan uji homogenitasnya berdistribusi homogen. Selanjutnya, hasil uji T dan uji regresi. Pada uji T tidak terdapat perbedaan ya, dan pada uji regresi keduanya berpengaruh. Pembahasan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan terhadap temuan tersebut. Untuk itu secara berurutan akan dibahas beberapa hal sebagai berikut, yaitu hipotesis pertama yang diajukan adalah ada pengaruh antara plyometric jumping lunges terhadap power tendangan hapkido. Berdasarkan analisis data didapatkan nilai signifikannya 0,0 lebih kecil dari 0,05 yang mengandung arti adanya pengaruh yang signifikan antara latihan plyometric jumping lunges terhadap power tendangan hapkido WCG. Dan dari peningkatan hasil rata-rata pretest dan posttest yaitu sebesar 7,6%, sehingga dapat disimpulkan H1 diterima dan HO1 ditolak karena menyatakan tidak ada pengaruh. Yang kedua, hipotesis yang diajukan adalah adanya pengaruh yang signifikan terhadap latihan plyometric squat jump terhadap power tendangan hapkido WCG. Ya, berdasarkan hasil analisis tes didapatkan nilai signifikannya 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang mengandung arti adanya pengaruh. Dan nilai rata-rata pretest dan posttestnya adalah 8,4%, sehingga dapat disimpulkan H2 diterima dan HO2 ditolak. Yang ketiga adalah hipotesis yang diajukan adalah ada pengaruh yang signifikan antara latihan plyometric jumping lunges dan
plyometric squat jam terhadap power tendangan Hapkido Chagi. Berdasarkan analisis data tersebut, peningkatan rata-rata pretest dan post test kedua latihan tersebut sebesar 7,6% dan untuk squat jam 8,4%. Sehingga dapat disimpulkan H3 diterima dan HO3 ditolak karena menyatakan tidak adanya hubungan yang signifikan antara latihan plyometric, squat jam, dan jumping lunges terhadap power tendangan Hapkido Chagi atlet Hapkido Lampung Tengah. Kesimpulan dan saran. Dari penelitian saya berkesimpulan bahwa satu, adanya pengaruh yang signifikan dari latihan plyometric squat jam terhadap hasil power tendangan Hapkido Chagi atlet Hapkido Lampung Tengah. Yang kedua, ada pengaruh yang signifikan antara latihan plyometric squat jam terhadap hasil power tendangan Hapkido Chagi atlet Hapkido Lampung Tengah. Yang ketiga, latihan plyometric squat jam dan jumping lunges sama-sama bisa digunakan dalam latihan Hapkido Tengah. Saran satu, bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan jumlah sampel penelitian yang lebih banyak dengan waktu yang lebih lama. Yang kedua, bagi atlet hendaknya melakukan latihan di luar jam latihan dan menjaga dari segi kedisiplinan latihan dan asupan makanan agar semakin mendukung kondisi fisiknya. Yang ketiga, dalam menyusun program latihan, hendaknya seorang pelatih memasukkan latihan plyometric pada program latihannya ya, karena sangat mempengaruhi. Yang keempat, setiap pelatih Hapkido dapat memberikan latihan secara kontinu dan menerapkan prinsip-prinsip latihan yang ada. Oke, baik, sekian dari presentasi seminar hasil saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.